Selamat datang di kelas saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai musculoskeletal disorder atau yang disingkat dengan MSDS. Ya, jadi ini mungkin saudara sebelumnya sudah pernah mendengar ya di pertemuan lain atau pada kelas lain atau di media sosial ya atau di TV atau dimanapun mengenai musculoskeletal disorder ini gitu ya. Jadi sekarang mungkin kita akan memahami sedikit lebih jauh mengenai penyakit ini. Jadi ini adalah sebuah penyakit atau gejala gangguan penyakit ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama untuk mengetahui apa definisi dari MSDS, kemudian jenisnya, kemudian serba-serbinya. Kemudian juga kita melalui pertemuan ini diharapkan untuk dapat mengetahui faktor risiko dari MSDS atau musculoskeletal disorders tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan juga kita dapat mengetahui bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan terkait MSDS ini, sehingga dia tidak terjadi. Oke, sekarang kita masuk dulu pada definisi dari musculoskeletal disorder atau gangguan muskuloskeletal ya. Ya, jadi dia adalah suatu kondisi terjadinya gangguan fungsi pada ligamen, otot, saraf, sendi, dan tendon, serta tulang belakang. Ya, jadi dia itu adalah sekumpulan gejala. Ya, jadi dia bukan satu gejala tunggal ya, tapi adalah sekumpulan gejala. Misal kalau pada otot misalnya kayak tiba-tiba sakit-sakit ototnya gitu, tapi kayak serasa pegel tapi pegel itu pegel banget gitu ya. Atau misalnya sendi tiba-tiba mendadak susah digerakkan ya, atau dan itu tuh bukan apa ya istilahnya, nggak di sendinya aja gitu. Bisa jadi mungkin kayak dari pangkal pahanya sampai ke lututnya gitu, di persendiannya terasa. Jadi adalah sekumpul bicara. Kemudian, sistem muskuloskeletal tubuh itu sendiri adalah struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. Jadi muskuloskeletal system yang adalah struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. Jadi tempat melekatnya anggota badan, leher, dan punggung. Itu kira-kira bisa didefinisikan secara sederhana seperti itu. Ya. Sistem muskuloskeletal itu. Jadi skeletal atau skeleton itu ada tulang ya. Lanjut, adalah serba-serbi dari MSDS atau musculoskeletal disorders ya. Yang pertama, MSDS ini seringnya merupakan penyakit yang degeneratif. Maksudnya adalah itu suatu penyakit yang terjadi seiring berjalannya waktu sehingga biasanya orang tua-tua gitu yang mengalami gitu ya. Nah, kemudian penyakit yang menyebabkan jaringan tubuh rusak secara lambat laun. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia adalah penyakit degeneratif, maka dia akan semakin memburuk dari waktu ke waktu. Atau misalnya kalau dalam bicara soal fungsi organ, maka mungkin fungsinya akan menurun sedikit demi sedikit seperti itu, seiring berjalannya waktu. Atau misalnya kalau dia ada keluhan, salah satu keluhan misalnya sakit pinggang ya, maka dari yang awalnya dia cuma encok-encok, nanti mungkin menjelang dia tua, sakit pinggangnya akan semakin parah kayak gitu. Jadi semakin lama semakin memburuk atau semakin parah. Ya, itu yang maksud dengan degeneratif. Kemudian MSDS dapat mengakibatkan rasa sakit dan mengurangi kemampuan untuk bergerak yang dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Nah, seperti beberapa contoh yang tadi saya sampaikan, misalnya sakit pinggang ya atau sakit persendian atau sakit otot ya, misalnya otot paha gitu dan lain-lain. Nah, dia akan menimbulkan rasa sakit atau rasa nyeri atau rasa tidak nyaman dan dapat mengganggu kita ketika bergerak gitu ya. Apakah ketika kita berjalan, ketika kita mengangkat benda dan lain-lain. Kemudian MSDS dapat mempengaruhi setiap area di dalam tubuh. Bagian utama yaitu termasuk leher, bahu, pergelangan tangan, punggung, pinggul, lutut, dan kaki. Nah, jadi ini adalah beberapa anggota gerak yang paling sering terkena gitu ya dalam yang paling sering terkena dari musculoskeletal disorder atau gangguan muskuloskeletal ini ya adalah anggota-anggota gerak atau bagian tubuh yang bisa digerak-gerakkan biasanya yang sering kena. Beberapa contoh gangguan umumnya misalnya seperti nyeri punggung bagian bawah ya, fibromialgia, encok, osteoartritis, radang sendi, dan tendinitis. Ya, jadi ini ada beberapa gangguan yang umum terjadi gitu ya, dan
Dia walaupun punya nama sendiri penyakit-penyakit ini, namun dia dikategorikan sebagai gangguan muskuloskeletal atau musculoskeletal disorders. Kemudian lanjut kita masuk pada gejala umum dari musculoskeletal disorders. Nah, jadi secara umum kira-kira MSDS itu kejadiannya seperti ini. Nah, yang pertama itu misalnya menyebabkan peradangan di banyak bagian tubuh yang berbeda. Jadi, ketika seseorang mengalami gejala MSDS atau musculoskeletal disorders, maka di beberapa bagian tubuhnya bisa saja muncul peradangan. Peradangan ini secara umum bentuknya bisa kayak agak membengkak ya, atau agak terasa keras, atau berwarna kemerah-merahan seperti itu. Kemudian otot-otot mungkin terasa panas atau berkedut-kedut seolah mereka seperti ditarik. Nah, misalnya mungkin di pangkal pergelangan paha ya, atau di pangkal lengan itu sering terjadi ya, mungkin tiba-tiba panas atau serasa berkedut-kedut gitu ya, bergerak-gerak sendiri gitu ya, tek 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 gitu, kayak ada denyut-denyut tapi terasa sekali di otot kita gitu. Kemudian gejala akan bervariasi pada setiap orang, tapi tanda-tanda dan gejala umumnya itu biasanya mirip gitu ya, antara lain seperti nyeri atau ngilu, yang berarti terasa di sana itu di bagian yang mengalami gangguan itu terasa nyeri gitu ya, terasa agak-agak gimana ya kalau bisa dibilang sakit tapi bukan sakit yang bikin kita tuh kayak menangis gitu loh, tapi sakit itu kayak yang sakit sedikit, gimana ya cara menyampaikannya ya, jadi pokoknya dia nyeri gitu. Kemudian kelelahan. Nah, orang yang kelelahan biasanya di beberapa bagian tubuhnya akan mengalami gejala-gejala gangguan muskuloskeletal. Kemudian gangguan tidur gitu ya. Jadi orang yang mengalami gangguan MSDS ini biasanya jadi secara umum ya banyak yang mengalami gangguan tidur gitu. Kemudian juga dia dalam anggota tubuhnya itu mengalami peradangan, pembengkakan atau kemerahan. Ini kayak di awal tadi ya, di mana ada yang peradangan gitu ya, dan ada juga yang bengkak dan ada yang kemerahan, atau bahasa bahasa medisnya bisa kayak inflamasi gitu, membengkak dan memerah. Ya, jadi macam-macam gejalanya ya. Kemudian penurunan rentang gerak. Misalnya Anda bisa melangkah biasanya 3 keramik ubin, lalu ketika mengalami gangguan mungkin 2 keramik saja sudah agak sakit. Jadi Anda akhirnya berjalan 1 keramik demi 1 keramik kayak gitu. Nah, jadi membatasi rentang gerak kita atau mengalami penurunan rentang gerak ya. Atau tangan nih misalnya, kalau biasanya kita bisa membuka dan menutup tangan seperti ini dengan bebas ya, dengan sudut 180 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Tapi karena ada gejala misalnya gejala musculoskeletal disorders ya pada lengan, sehingga akhirnya kita tidak bisa membuka lengannya sampai 180 derajat misalnya, atau mungkin tidak bisa sampai 90 derajat karena agak gimana ya, agak terasa sakit atau ngilu ketika dipaksakan untuk dibuka seperti itu. Kemudian hilangnya fungsi. Artinya ketika organ tersebut sebelumnya tidak mengalami MSDS, dia dapat berfungsi dengan biasa, namun setelah mengalami MSDS, dia tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh, kaki untuk berjalan ya, namun ketika misalnya mengalami gejala MSDS, dia jadi sulit berjalan. Mungkin kayak kalau dia berjalan jadi terasa sakit kakinya, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk duduk saja misalnya. Atau ketika tangannya mengalami gejala MSDS ya biasanya dia bisa mengangkat benda-benda. Nah, karena sudah terkena gejala akhirnya dia tidak bisa lagi tuh mengangkat benda-benda seperti itu. Jadi dia kehilangan fungsinya. Kemudian kesemutan ini juga umum terjadi ya. Kalau bahasa Minangnya kayak kapocong ya, sapi radan, kapocong. Nah, kesemutan bahasa Indonesianya. Jadi sekumpulan gejala yang seperti apa ya, dia tuh kayak ada panas-panasnya, ada mati rasanya, ada apa ya, sering terjadi pada paha ya, karena terlalu lama duduk misalnya. Jadi ada pembuluh yang tertekan mungkin ya, sehingga ketika kita berdiri ada sensasi kurang menyenangkan yang terjadi di sana seperti tiba-tiba jadi mati rasa atau panas ya, atau serasa ada yang bergerak-gerak di dalamnya, atau serasa ada yang kosong di dalamnya dan semacamnya ya.
Itu rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, mungkin hanya saudara yang dapat memahami ya perasaannya bagaimana ketika mengalami kesemutan. Selanjutnya adalah mati rasa atau kekakuan. Nah, ini mungkin lebih tinggi lagi ya daripada yang kesemutan, di mana kalau kesemutan mungkin dia masih bisa menggerak-gerakkan setelah dipukul-pukulkan sebentar gitu misalnya, atau diangkat-angkat sebentar, nanti sudah bergerak lagi. Sedangkan kalau mati rasa atau kekakuan ini, itu kayak yang benar-benar tidak bisa digerakkan walaupun mungkin sudah dicoba melakukan beberapa upaya gitu. Jadi mungkin solusinya adalah dengan membiarkannya pulih kembali seperti sedia kala dengan tidur ya atau beristirahat atau berobat. Kemudian kelemahan otot atau kekuatan cengkeraman menurun. Ini khususnya untuk tangan ya, di mana mungkin biasanya kalau kita mencengkeram telur mentah kita bisa memecahkannya misalnya kalau keadaan normal. Sekarang karena ada gejala MSDS, jangankan untuk memecahkan telur di genggaman ya, memegangnya saja juga sudah tidak erat lagi gitu. Nah, jadi kekuatan cengkeramannya menurun. Bisa jadi sebelumnya sudah digunakan untuk mencengkeram benda yang terlalu berlebihan beratnya ya atau ukurannya sehingga muncullah gejala-gejala MSDS di tangan. Baik, selanjutnya kita masuk pada gejala atau faktor risiko dari musculoskeletal disorders. Jadi apa-apa saja yang menyebabkan resiko MSDS ini muncul gitu. Jadi apa faktor-faktor risikonya? Nah, yang pertama ada paksaan, kemudian yang kedua ada pengulangan, kemudian yang ketiga ada postur, dan yang keempat ada getaran. Secara umum ini adalah faktor resiko dari musculoskeletal disorders, di mana gangguan muskuloskeletal atau musculoskeletal disorders terjadi ketika seseorang terlalu sering menggunakan, ya kata kuncinya ya, terlalu sering menggunakan atau menyalahgunakan sekelompok otot atau tulang untuk waktu yang lama, lalu ditebalkan lagi tanpa istirahat. Jadi itu ya kata kuncinya, terlalu sering. Terlalu sering ini bisa kita ibaratkan dia diulang-ulang gitu. Kemudian menyalahgunakan sekelompok otot berarti dia tuh sebenarnya bukan apa istilahnya? Dia tidak sanggup menahan itu gitu, tapi dipaksakan. Itu ya maksudnya menyalahgunakan. Jadi misalnya dia cuma sanggup menahan beban 250 Newton, tapi dipaksakan untuk menahan beban 50 Newton atau 2 kali lipatnya, 500 Newton ya. Tadi saya bilang berapa sih? 250 ya? Berarti 500 Newton. Nah, berarti 2 kali lipatnya ya. Bisa ditahan, bisa, tapi hanya dalam beberapa waktu saja gitu. Jadi kalau misalnya dibiarkan agak lama, terutama yang poin terakhir ya, tanpa istirahat, maka akan muncullah tuh gejala-gejala musculoskeletal disorders. Jadi ini adalah 4 faktor resiko dari MSDS itu sendiri. Ya, jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah paksaan. Nah, paksaan di sini misalnya menggunakan kekuatan untuk melakukan suatu kegiatan seperti mengangkat, mendorong, menarik, atau membawa benda-benda berat. Artinya adalah benda tersebut sebenarnya apa ya, bisa diangkat namun beresiko membahayakan gitu ya. Itu biasanya terasa ketika kita angkat mungkin sudah mulai terasa pangkal-pangkal lengannya agak, oh ini sepertinya kelebihan beban atau mungkin sepertinya kita tidak sanggup mengangkatnya. Namun akhirnya dipaksa untuk tetap mengangkat. Begitu juga yang mendorong gitu ya. Ketika coba didorong, oh ini sepertinya tidak sanggup didorong dengan tenaga biasa. Akhirnya dipaksakanlah didorong dengan tenaga luar biasa ya, dengan tenaga simpanan, dipaksa sehingga ototnya juga jadinya bekerja paksa atau terpaksa ya. Begitu juga dengan menarik atau membawa. Jadi ketika benda tersebut berat atau sebenarnya bukan kapasitasnya dari anggota tubuh kita untuk mengangkat, mendorong, menarik, atau membawanya, tapi dipaksakan, maka saat itulah faktor resiko MSDS-nya terjadi gitu ya. Kemudian kegiatan dan olahraga yang mengharuskan kita untuk mengerahkan kekuatan tertentu. Jadi misalnya kita melakukan olahraga bowling ya, jadi mungkin anak kecil harusnya menggunakan bola bowling untuk anak kecil. Namun suatu ketika anak kecil ini menggunakan bola bowling untuk orang dewasa. Bisakah dia mengangkat bola bowlingnya? Bisa gitu ya. Tapi ya gitu setelah dia bermain,
Maka setelah itu nanti akan muncul gejala-gejala musculoskeletal disorders seperti itu. Kemudian ketika kekuatan yang diperlukan melebihi jumlah yang disanggupi tubuh, itu akan menyebabkan kerusakan. Nah, dari luar mungkin tidak kelihatan ya, jadi mungkin tidak akan ada darah di sana, atau mungkin dari luar tidak akan tampak langsung ya, perubahan warna atau perubahan ukuran. Nah, namun sebenarnya di bawah permukaan kulit kita sebenarnya sudah terjadi itu kerusakan. Apakah misalnya ada otot yang misalnya dislokasi ya, atau ada tulang yang mengalami apa tuh istilahnya. Pokoknya dia mengalami gangguan dan ada jaringannya yang rusak gitu ya, sehingga hal tersebutlah nantinya yang akan menimbulkan gejala MSDS. Kemudian, kerusakan dapat terjadi dari gerakan tunggal atau gerakan berulang dari waktu ke waktu. Jadi mungkin kita pikir kita masih sanggup ya melakukan kegiatan tersebut karena kita buktinya bisa mengangkat atau mendorong benda tersebut dengan baik. Dan akhirnya dilakukanlah berulang-ulang, walaupun sebenarnya dalam hati sudah agak ragu-ragu ya, apakah ini sanggup ya atau tidak, namun tetap dipaksakan. Dan akhirnya sudah gitu ya, akhirnya terjadilah gejala musculoskeletal disorder. Nah, kemudian faktor resiko yang kedua dari MSDS tadi adalah melakukan pengulangan. Pengulangannya ya pokoknya hal yang sama yang dilakukan berulang-ulang tanpa istirahat atau jeda. Ya, jadi menggunakan kelompok yang sama dari otot atau sendi, misalnya dengan tangan ya. Jadi dilakukan berulang-ulang. Misalnya mengangkat apa tuh contohnya? Ya, mengangkat barbel misalnya ketika ada yang berolahraga di pusat kebugaran ya, misalnya mengangkat barbel yang dilakukan berulang-ulang. Nah, sebenarnya kalau Anda mempelajari atau mungkin dulu pernah dengar informasi dari internet ya, atau mungkin pernah dengar dari siapa, otot-otot yang luar biasa ukurannya yang muncul ketika Anda telah selesai melakukan olah tubuh angkat berat ya, itu sebenarnya secara kesehatan juga tidak dapat dikatakan adalah gejala yang sehat ya. Jadi percaya tidak percaya ya, Aderay, tahu ya Aderay ya, dia atlet kebugaran tubuh Indonesia yang mana dulu dia seperti raksasa ya, ototnya tuh luar biasa besarnya, ukurannya, padatnya juga luar biasa gitu ya. Dan sebenarnya ternyata itu tidak sehat ya, ternyata otot-otot yang besar itu ternyata tidak sehat. Itu justru malah sebenarnya adalah indikasi dari tubuh bahwa di sana sudah terdapat gangguan seperti itu. Nah, makanya ketika si Adera ini sudah tidak melakukan kebugaran atau angkat-angkat berat lagi, sekarang justru dia malah dipercaya jadi salah satu ambasador atau duta, saya lupa ya, dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan apa Ketenagakerjaan, lupa saya. Nah, ya karena dan akhirnya disitulah dia jadi pembicara menyampaikan bahwa ternyata yang penting itu adalah gaya hidup yang sehat, pola hidup yang sehat ya, pola makan yang sehat untuk kesehatan tubuh kita. Bukan otot-otot yang besar-besar itu yang sehat gitu ya. Itu nanti bisa saudara cari di internet ya, banyak sekali statement dari beliau yang bisa dibilang berhenti ya, bisa dibilang tobat kali ya, melakukan angkat berat dan mengolah otot seperti yang dulu. Gitu. Karena itu sebenarnya adalah gejala gangguan gitu ya. Ada yang tidak normal yang terjadi di dalam otot ketika dia itu terlalu dipaksa, terlalu diforsir untuk mengangkat beban yang melebihi bebannya. Apalagi kegiatannya itu dilakukan berulang-ulang gitu ya, tanpa istirahat. Nah, atau mungkin ada diistirahatkan tapi sedikit gitu ya. Nah, maka itu tentu saja akan jadi semakin apa tuh istilahnya, memperparah keadaan dari ini bendanya aja udah berat gitu ya, kita paksa angkat itu sebenarnya sudah salah. Nah, apalagi dilakukan secara berulang-ulang gitu, maka itu tentu saja akan berbahaya terhadap otot dan tulang kita. Bahkan jika paksaan kekuatan bersifat rendah dan dengan postur yang baik, tindakan berulang seperti mengetik saja itu juga dapat menyebabkan kelelahan, kerusakan jaringan, dan akhirnya rasa sakit dan ketidaknyamanan. Jadi mungkin kalau zaman sekarang tidak terlalu banyak yang mengalami gitu ya kelelahan jari-jari karena mengetik di laptop.
tapi mungkin bisa bertanya kepada orang tuanya gitu ya, pada om tante, pada kakek nenek zaman dulu mengetik menggunakan mesin ketik. Di mana itu memang tidak bisa yang sedikit aja gitu, nggak bisa, harus yang ditekan dengan tenaga. Nah, itu kalau ketik satu halaman aja udah capek sebenarnya. Bayangkan dia harus ketik 25 halaman. Nah, itu bayangkan betapa pegal tangan, betapa lelah tangan gitu ya. Akhirnya nanti sampai di rumah untuk sikat gigi pun sudah aneh rasanya gitu ya, sudah nyaman, sudah tidak nyaman. Sudah ada sensasi rasa nyeri dan sakitnya. Apalagi keesokan harinya, tangan itu. Ya, jadi nanti bisa ditanyakan. Mungkin kalau yang sekarang karena keyboardnya sekarang sudah lebih ergonomis gitu ya, sudah diciptakan dengan lebih ergonomis, dengan tingkat gaya yang dibutuhkan itu tidak terlalu besar gitu ya, jadi dia diketikkan pelan-pelan saja juga bisa. Nah, maka itu mungkin sekarang sudah jarang terjadi seperti itu. Kemudian, risiko terkena gangguan muskuloskeletal meningkat ketika kecepatan aktivitas meningkat atau ketika tubuh dalam posisi canggung ya. Jadi, semakin cepat pengulangan dilakukan, kemudian atau ketika tubuh dalam posisi yang canggung, canggung ini maksudnya bukan posisi yang normal gitu, bukan posisi yang alamiah, bukan posisi yang lumrah gitu, pakai posisi yang agak dipaksakan keberadaannya sehingga nanti bisa memunculkan kelelahan pada otot-otot tertentu gitu ya. Nah, itu juga semakin beresiko lah dia tuh. Udahlah berulang, udahlah cepat pengulangannya, malah juga secara posisi tidak benar gitu ya. Secara posisi juga tidak alami posisinya sehingga misalnya agak sedikit membungkuk, tentu nanti otot pinggang dan otot punggung kita agak menahan beban gitu. Nah, dilakukan lagi berulang-ulang dengan cepat lagi. Nah, makin tinggilah akhirnya resiko si musculoskeletal disorders. Kemudian faktor resiko yang ketiga adalah postur. Ya, jadi seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya ya, ketika posisi atau postur itu tidak benar atau tidak alamiah, maka resiko gangguan muskuloskeletal akan semakin tinggi. Ya, jadi karena itulah sebenarnya ketika kita bekerja atau ketika kita melakukan aktivitas harian, maka seharusnya posisi kita adalah posisi yang paling normal, posisi yang paling alamiah gitu, yang paling dirasa tubuh kita itu santai, tidak ada otot yang bekerja. Nah, itu adalah salah satu contoh posisi yang baik. Nah, tapi kalau posturnya tidak benar atau tidak alamiah, maka kebalikannya ya, hal tersebut akan menimbulkan berbagai masalah. Yang terutama adalah kelelahan pada otot-otot tertentu gitu ya. Nah, misalnya posisi duduk. Ketika kita duduk di waktu yang lama, misalnya di lantai ya dengan duduk bersila dan mungkin sambil bergerak-gerak juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya perlahan-lahan otot pinggang belakang kita atau punggung bawah kita itu sebenarnya mengalami menahan beban sebenarnya ya, karena itu bukan posisi alamiah atau posisi yang natural. Itu posisi canggung istilahnya ya dalam pelajaran ini itu diistilahkan dengan posisi canggung. Nah, misalnya adalah membungkuk atau memutar tubuh untuk waktu yang lama. Kemudian postur tubuh yang buruk adalah ketika bagian tubuh jauh dari sikap netral atau normal atau alamiah seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Di mana postur tubuh netral adalah postur di mana tubuh menerima sedikit tekanan dari kegiatan ini saya sampaikan tadi ya. Jadi posisi di mana tidak banyak tekanan atau otot yang bekerja. Pokoknya posisi paling santai untuk seluruh tubuh. Nah, itu dia tuh posisi alamiah. Ya, bukan berarti rebahan ya, itu juga memang posisi alamiah. Tapi kalau misalnya duduk yang bagaimana yang alamiah gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi posisi netral itu adalah misalnya leher dan punggung kita selaras dan tidak ada yang memutar. Kemudian lengan dekat dengan sisi tubuh seperti ini gitu ya. Nah, jadi di kiri dan kanan tubuh kita dia menempel lengan kita itu. Itu adalah contoh posisi normal. Sedangkan kalau kita angkat menjauh dari tubuh maka akan ada otot yang bekerja di sana, akan ada otot yang menahan beban di sana seperti itu. Kemudian pergelangan tangan lurus sejalan dengan lengan. Artinya pergelangan tangan kita ini tidak ditekuk atau tidak menahan apapun gitu. Pokoknya dia lurus sejalan dengan lengan. Kemudian jari secara alami menekuk. Nah, jadi jari ini sebenarnya lurus
sebenarnya justru malah kalau lurusnya seperti ini ya, justru malah sebenarnya dia menahan beban gitu ya. Maka nih kalau lama-lama dibiarkan tentu dia akan capek. Nah, jadi yang paling normal itu adalah ya dilemaskan aja gitu, dia agak menekuk. Nah, gitu ya. Dengan memaksa sendi berada dalam posisi canggung atau tidak wajar, maka semakin tegang otot, semakin tegang tendon dan ligamen di sekitar sendi ya. Jadi otot, tendon dan ligamen di sekitar persendian akan terbebani gitu. Semakin terbebani jika posisi semakin tidak alamiah atau tidak netral atau tidak wajar. Beban yang berat ditambah tarikan berulang pada posisi ini dapat menyebabkan resiko cedera lebih tinggi. Nah, udahlah posisinya tidak normal atau tidak netral atau tidak alamiah, ditambah pula dengan tarikan berulang atau mengangkat beban gitu ya. Maka tentu dia selain menimbulkan resiko MSDS juga bisa menimbulkan resiko cedera gitu. Kita dapat kita juga dapat secara tidak sengaja menempatkan tekanan pada sendi saat bekerja, seperti mengistirahatkan siku atau tangan di atas meja yang dapat berpotensi menyebabkan kerusakan tendon, otot, pembuluh darah, dan saraf di bawah kulit. Hal ini sering disebut dengan stres kontak. Nah, jadi ketika ketika kita pikir kita sedang beristirahat, jadi kita mengistirahatkan tangan di atas meja gitu ya, tapi justru malah posisinya kurang betul. Jadi sehingga akhirnya siku dan tangan kita ini juga menahan beban tertentu seperti itu. Sehingga perlahan-lahan sebenarnya dia ada beberapa jaringan yang terganggu gitu di sana, bahkan sampai rusak gitu ya. Kalau dibiarkan terlalu lama atau dibiarkan menahan posisi tidak wajar itu dengan terlalu lama. Nah, jadi sewajarnya aja lah gimana tubuh itu terasa rileks yang benar-benar tidak terasa ada beban apapun yang ditahan gitu ya. Jangan salah ketika kita kita melipat tangan di atas meja sebenarnya itu juga ada ya beban yang dia tahan. Jadi itu juga lama-lama pasti capek juga, pasti ada kesemutan juga, pasti ada stres kontak juga gitu ya karena adanya tekanan. Nah, jadi carilah posisi yang paling santai dan yang paling terasa tidak membebani otot ketika posisi atau postur tertentu gitu ya, misalnya dalam bekerja atau beristirahat. Nah, selanjutnya faktor risiko dari muskuloskeletal adalah getaran. Ini misalnya bekerja dengan alat berat yang bergetar atau misalnya menggunakan mesin-mesin ini ya biasanya ya alat berat di sini. Jadi jangan bayangkan bulldozer atau apa atau tang-tang yang besar-besar itu gitu ya, tapi maksudnya ini kayak bor misalnya, atau alat perata jalan gitu ya, atau mesin mesin apapun yang dipegangi gitu ya, dan mesinnya bekerja dengan gerakan seperti diesel gitu ya, ada dieselnya maka dia bergetar. Nah, itu juga menjadi faktor resiko dari MSDS atau musculoskeletal disorder. Nah, bahkan alat yang kecil-kecil saja, seperti alat pisau cukur, itu juga bisa menimbulkan gejala MSDS jika dibiarkan terlalu lama atau dipegang atau digunakan terlalu lama. Karena getaran tersebut dapat mempengaruhi pembuluh darah dan saraf di tangan atau lengan atau bahkan seluruh tubuh gitu ya. Nah, jadi tidak boleh dianggap remeh ya, setiap benda yang bergetar yang kita gunakan itu bisa menyebabkan musculoskeletal disorder atau misalnya menggunakan motor lama ya yang sudah lama tidak digunakan atau yang sudah lama tidak diservis atau yang usianya sudah puluhan tahun gitu ya, yang mana tingkat getarannya lebih tinggi. Nah, itu biasanya kalau setelah kita turun dari kendaraan itu akan terasa gitu ya gejala-gejala capek di beberapa bagian tubuh, gejala-gejala penat di beberapa otot dan lain-lain gitu ya. Yang mana itu nanti jika dibiarkan lama-lama akan berkembang menjadi masalah muskuloskeletal. Nah, kemudian ya, ini contoh gambarnya ada ya. Ini maaf ada kesalahan teknis sedikit ya pada slide. Nah, jadi misalnya kalau pada slide ini alat perata jalan atau alat pemasang partikel jalan misalnya ya, atau alat berat sekalian misalnya, atau traktor atau bulldozer. Pokoknya semua benda yang bergetar yang digunakan dalam periode waktu tertentu ya, apalagi dibiarkan
digunakan berulang atau dalam waktu yang sering, apalagi dengan kecepatan tinggi gitu ya, maka tentu dia akan menimbulkan risiko-risiko dari musculoskeletal disorders. Nah, kemudian apa-apa saja sih penyebab nyeri dari si MSDS ini gitu ya. Jadi tadi kan faktor resikonya, sekarang faktor yang menyebabkan dia jadi terasa nyeri apa-apa saja gitu ya. Misalnya yang pertama adalah usia. Artinya semakin lanjut usia seseorang ya, semakin tua seseorang, maka MSDS yang dialami mungkin akan semakin bertambah parah, dan mungkin kalau dulu hanya capek-capek sedikit, dengan bertambahnya usia maka mungkin rasa nyeri yang dia rasakan juga akan semakin bertambah. Kemudian penyebab yang kedua adalah aktivitas ya. Jadi mungkin orang yang awalnya telah ada sedikit-sedikit gejala MSDS, nah jika dibandingkan dia tidak beraktivitas, misalnya dia istirahat di atas tempat tidur misalnya, atau dia kemudian beraktivitas di luar ruangan, maka akan terasa perbedaannya ya, di mana yang beraktivitas tentu akan lebih merasakan gangguan atau lebih merasakan nyeri dibanding yang tidak beraktivitas, yang tidak bergerak. Kemudian adalah gaya hidup. Jadi gaya hidup yang kurang sehat juga dapat memicu atau menambah rasa nyeri dari gejala MSDS yang sudah ada pada seseorang, gitu ya. Misalnya gaya hidupnya dia suka begadang ya. Nah, mungkin sebelumnya dia sudah ada gejala-gejala MSDS juga gitu ya, misalnya kayak pangkal-pangkal pergelangan tangan atau kakinya sebenarnya sudah capek-capek gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan begadang, malah ngerokok juga, malah kurang minum juga gitu ya. Terus makannya juga tidak dijaga. Akhirnya apa? Maka gejala MSDS yang tadi awalnya itu ringan, maka akan semakin berat dan rasa nyeri serta gangguan yang ditimbulkan juga akan semakin besar seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan. Ini juga mirip dengan aktivitas ya. Jadi mungkin yang bekerja atau yang melakukan suatu pekerjaan tertentu secara terus-menerus tentu juga akan lebih merasakan nyeri sebagai akibat dari MSDS yang dia derita dibanding yang tidak melakukan pekerjaan seperti itu. Baik, selanjutnya adalah diagnosis. Diagnosis ini maksudnya adalah apa tuh ya? Keterangan yang diberikan atau status yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Ingat, yang memberikan diagnosis hanya tenaga kesehatan, khususnya adalah tenaga medis. Ya, jadi tidak boleh orang yang bukan medis yang melakukan diagnosis. Nah, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan riwayat medis secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti dari rasa sakit. Kemudian, dokter mungkin menguji otot dan sendi untuk mengetahui kelemahan atau degenerasi, setiap kedutan yang dapat menunjukkan rasa kerusakan saraf, kemudian pembengkakan atau kemerahan. Nah, jadi akan diperiksa oleh dokter itu yang pertama kali adalah pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan riwayat medis menyeluruh. Jadi biasanya diketahui, biasanya sih memang awalnya akan ada yang ini kan, yang mungkin menyampaikan keluhan gitu ya, lalu dokter akhirnya akan melakukan pemeriksaan ini gitu ya di awal. Setelah itu, dokter mungkin melakukan tes pencitraan untuk mengkonfirmasi diagnosis jika terdapat gangguan tertentu. Karena memang tidak selalu gangguan pada anggota tubuh berarti MSDS ya, bisa jadi gangguannya disebabkan oleh hal-hal lain seperti misalnya gejala rematik ya, atau misalnya gejala darah tinggi, atau misalnya gejala anemia. Pokoknya sebenarnya penyebab gangguan dari anggota gerak dan gangguan dari sistem muskuloskeletal kan memang sebenarnya tidak hanya MSDS ya. Nah, disitulah akhirnya nanti dokter akan memastikan ya dengan mencoba beberapa perlakuan atau tes gitu ya untuk membuktikan ini penyebabnya dari mana. Lalu melakukan ronsen untuk melihat tulang atau tes darah mengetahui penyakit rematik. Nah, ini yang saya bilang tadi gitu ya. Nah, kalau sudah terbukti ternyata penyebabnya adalah rematik, maka dia tidak dikategorikan sebagai MSDS. Ya, jadi dia adalah efek samping dari penyakit rematik gitu. Sedangkan kalau dia ternyata tidak rematik, kemudian dia tidak anemia, kemudian dia tidak darah tinggi atau rendah gula misalnya ya, maka otomatis berarti itu
adalah benar MSDS atau musculoskeletal disorder, ya. Nah, kemudian bagaimana pengobatan dari musculoskeletal disorders ini gitu ya. Jadi bagaimana upaya untuk mengobatinya. Nah, jadi sebenarnya cara mengobatinya juga tergantung ya dari gejala yang dirasakan. Misalnya, untuk rasa nyeri yang ringan atau yang munculnya hanya sesekali, itu biasanya dapat digunakan obat pereda nyeri yang ada di mana-mana gitu ya. Biasanya di apotek ada, di warung-warung juga kadang-kadang ada gitu ya. Saya tidak usah sebut mereknya, tapi biasanya kayak obat pereda nyeri yang ada gambar otot merah-merah, nah itu dia tuh. Itu biasanya bisa digunakan untuk mengobati nyeri yang ringan atau yang sesekali. Tapi ketika rasa sakit yang diakibatkan oleh MSDS itu sudah mulai parah, maka sudah tidak bisa dengan obat yang dijual bebas gitu ya. Mungkin ada juga yang masih mencoba ya, oh iyalah coba minum obat warung, siapa tahu sembuh, dan ternyata tidak sembuh. Nah, maka yang harus dilakukan adalah pergi ke dokter dan melakukan pemeriksaan dulu ya awalnya, serangkaian pemeriksaan dari dokter, lalu menerima resep obat dari dokter. Jadi obatnya itu obat yang sudah lebih kuat atau sudah lebih tinggi mungkin konsentrasi dari zat yang untuk mengobatinya, zat aktifnya gitu ya. Dan ini tidak boleh dibeli sembarangan karena ada dosis-dosis tertentu yang hanya dokter yang tahu. Kemudian untuk nyeri yang berhubungan dengan pekerjaan, maka untuk pengobatannya yaitu dilakukan terapi fisik. Misalnya kalau dia itu gejala nyeri akibat apa, terlalu lama mengangkat benda-benda yang berat gitu ya, maka ketika gejala MSDS-nya muncul, maka dilakukan terapi fisik seperti misalnya melemas-lemaskan otot ya, misalnya, atau kalau biasanya dia diangkat-angkat ke atas dan ke bawah, mungkin untuk pelemasannya diangkat ke samping kiri dan kanan gitu ya. Pokoknya dilemaskan gitu, sehingga asam laktat yang menumpuk misalnya bisa mengalir ya, sehingga tidak terjadi penumpukan dan tidak terjadi pegal-pegal yang berlebihan gitu. Kemudian untuk mengobati masalah dengan keselarasan tulang belakang, itu dilakukan terapi manual dan mobilisasi. Nah, misalnya terapi manual ini biasanya dibantu ya oleh terapis atau mungkin ada dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang menunjukkan instruksi-instruksi untuk melakukan terapi ini. Kemudian juga ada yang mobilisasi. Mobilisasi ini artinya bergerak, seperti misalnya mencoba berjalan pelan-pelan ya di atas tanah, atau juga misalnya mencoba berjalan pelan-pelan di dalam air ya. Biasanya orang-orang tua nih sering mungkin Anda pernah melihat ya di kolam renang umum ya, orang-orang tua sering dia ke kolam renang tapi tidak berenang gitu, tapi dia cuma berjalan, mondar-mandir di kolam renang. Itu adalah terapi. Mungkin dia ada gejala musculoskeletal disorders. Kemudian pengobatan lainnya termasuk seperti teknik relaksasi, kemudian terapi pijit, kemudian suntikan dengan obat anestesi atau antiinflamasi, kemudian penguatan otot dan latihan peregangan. Nah, teknik relaksasi ini artinya mengistirahatkan otot-otot yang terasa di sana agak pegal-pegal atau agak apa ya, kalau secara medis bilangnya asam laktat yang menumpuk gitu. Jadi di relaksasi lah tuh, misalnya kayak dipukul-pukul gitu ya, atau dilemas-lemaskan gitu, sehingga agak terasa berkurang capeknya atau pegal-pegalnya gitu. Kemudian teknik terapi pijat gitu ya. Nah, mungkin karena ingin lebih menyeluruh ya, jadi akhirnya dipanggil lah tuh si tukang pijat untuk melakukan pemijatan. Jadi pemijatan itu gunanya adalah untuk menghilangkan gejala MSDS ya. Jadi nggak sembarangan ya memijat-mijat itu. Ini kita tidak ada keluhan apa-apa lalu minta dipijat, malahan nanti salah-salah bisa muncul gejala lain gitu ya. Malah muncul gangguan lain akibatnya. Jadi tidak boleh sembarangan sebenarnya memijat-mijat itu. Jadi harus ada keluhan dulu, misalnya pegel ya, atau capek, atau nyeri-nyeri gitu ya, atau beberapa anggota tubuh terasa ototnya mengeras misalnya. Nah, itu boleh dilakukan terapi pijat. Kemudian suntikan dengan obat anestesi. Anestesi itu adalah bius ya, atau menggunakan obat yang menghilangkan rasa sakit ya untuk sementara,
atau antiinflamasi. Antiinflamasi itu adalah obat anti pembengkakan ya. Inflamasi tadi yang seperti dijelaskan adalah pembengkakan. Jadi misalnya di ototnya muncul pembengkakan dan pemerahan ya, maka disuntiklah lalu nanti dia akan hilang bengkak dan merahnya, itu dia maksudnya ya. Kemudian penguatan otot dan latihan peregangan, yaitu seperti pemanasan yang kita lakukan sehari-hari ketika senam ya. Jadi peregangan, pemanasan dan lain-lain gitu untuk supaya aliran darahnya lancar kembali, kemudian asam letaknya tidak menumpuk gitu ya, sehingga kondisi tubuh kembali membaik. Nah, tadi pengobatan selanjutnya adalah pencegahan atau preventif. Ini adalah ranahnya kesehatan masyarakat ya. Di mana mungkin Anda sudah pernah mendengar mengenai hierarki pengendalian resiko ya. Ini berlaku untuk banyak sekali resiko yang muncul di dalam pekerjaan. Nah, dalam hal ini tentu saja resiko muskuloskeletal disorder yang muncul akibat pekerjaan. Nah, jadi upaya pencegahannya adalah dengan sesuai dengan hierarki ya. Jadi ada 5 ya dalam hierarki pengendalian resiko itu upaya pencegahannya. Nah, yang pertama adalah yang paling rendah ya adalah APD ya. Jadi menggunakan alat pelindung diri. Jadi dengan harapan dengan adanya APD kita dapat tercegah dari resiko muskuloskeletal disorder. Apa contoh? Misalnya mengangkat benda yang apa istilahnya yang bergetar misalnya ya. Nah, kita bisa menggunakan misalnya sarung tangan khusus ya atau alat bantu khusus sehingga kita tidak perlu membahayakan anggota tubuh kita gitu misalnya. Atau seperti kita harus misalnya berlutut ya. Misalnya kita harus berlutut nih ketika bekerja, misalnya berlutut ke tanah untuk melakukan kegiatan atau aktivitas pekerjaan bengkel misalnya ya. Nah, ketika kita berlutut begitu saja tentu nanti akan mengalami gangguan ya di lutut. Maka untuk itu mungkin digunakan apa tuh istilahnya ya? Pad ya. Jadi apa tuh istilahnya di lutut? Lupa saya. Nah, jadi itu dia APD untuk melindungi lutut kita gitu ya sehingga tidak bersentuhan langsung gitu. Atau supaya dia jadi agak lebih lembut sehingga ketika dia tertekan tidak menimbulkan gejala pada anggota tubuh tersebut dan lain-lainnya. Jadi contohnya banyak sekali gitu ya. Pokoknya APD adalah pelindung diri. Nah, kemudian bentuk upaya pencegahan lanjutan yang agak lebih tinggi kelasnya atau yang lebih besar cakupannya ya adalah administrasi. Artinya ini misalnya seperti pembuatan standar operasional prosedur atau SOP ya, kemudian membuat secara tertulis cara pemakaian alat misalnya atau cara kerja atau langkah kerja gitu ya. Jadi secara administratif gitu upayanya dengan dokumen-dokumen dan surat-surat tertentu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perancangan. Perancangan artinya kalau misalnya susunan dari alat-alat kerja dan benda-benda yang kita gunakan untuk bekerja misalnya dengan rancangan yang pertama ternyata menimbulkan banyak keluhan muskuloskeletal. Nah, maka dapat dicoba untuk mengganti rancangannya dengan rancangan kedua atau rancangan ketiga. Jadi dirubahlah tata letaknya seperti itu. Nah, diaturlah sedemikian rupa tata letaknya atau perancangannya sehingga dia tidak lagi menimbulkan gejala muskuloskeletal disorder. Ini misalnya kursi untuk kita duduk bekerja di kantor gitu ya. Nah, kan ada beberapa jenis kursi yang bisa ditinggikan, lalu bisa direndahkan, bisa dimiringkan, bisa diluruskan seperti itu. Itu maksudnya ya. Jadi dirancang agar dia tuh lebih ergonomis, agar dia itu membuat kita tuh posturnya lebih natural atau lebih netral atau lebih alamiah gitu, sehingga tidak ada muncul pembebanan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah substitusi. Substitusi maksudnya adalah ini dari bahasa Inggris ya, substitute artinya mengganti. Misalnya kita selama ini menggunakan mesin A yang ternyata mesin tersebut menimbulkan banyak sekali potensi atau memunculkan resiko gangguan MSDS. Nah, maka sebagai bentuk pengendalian resikonya,
ya untuk mencegah terjadinya resiko ya dalam hal ini, maka tentu kita dapat mengganti mesin tersebut dengan mesin yang kedua atau mesin yang ketiga, mesin yang lain yang lebih rendah risikonya ya. Contoh misalnya kita bekerja menggunakan mesin yang ukurannya terlalu besar sehingga kita menahan beban yang terlalu berat. Nah, sebagai upaya substitusi kita bisa menggunakan alat yang lebih kecil dengan ukuran yang lebih kecil dan berat yang juga lebih ringan seperti itu, agar tidak membebani otot-otot dan tulang kita. Kemudian yang terakhir adalah eliminasi. Nah, ini artinya adalah menghilangkan ya, eliminate, menghilangkan. Jadi misalnya jika menggunakan mesin satu, kita ternyata sering mengalami gejala MSDS dan ternyata dia tidak dapat diganti mesinnya gitu ya dengan mesin yang lain. Kemudian secara perancangan juga dia tidak dapat dirancang ulang atau diatur sehingga dia lebih ramah atau tidak menimbulkan MSDS lagi. Kemudian secara administrasi juga dia tidak bisa diapa-apakan dan juga secara APD apalagi. Akhirnya lebih baik adalah mesin tersebut dihilangkan fungsinya atau tidak digunakan lagi di pekerjaan tersebut seperti itu. Jadi kenapa kita harus mengambil resiko dengan tetap menggunakannya gitu ya? Kenapa kita tidak menghilangkannya saja? Mungkin bisa diganti yang lain ya nanti. Misalnya, oke kita tidak perlu pakai mesin itu, tapi kita semuanya gunakan tangan kita sendiri, jadi handmade gitu ya. Nah, boleh, nggak apa-apa. Dan itu beda dengan substitusi ya. Kalau substitusi kan dia mengganti alatnya dengan alat lain. Sedangkan kalau eliminasi dia menghilangkan alatnya. Jadi awalnya mungkin kayak bikin adukan semen pakai mesin ya, dan ternyata ketika mengoperasikan mesinnya kita muncul gangguan musculoskeletal disorder, maka setelah itu mungkin kita tidak menggunakan mesin itu lagi. Jadi mungkin bersama-sama saja lagi mengaduknya dengan tangan atau dengan skop bersama-sama. Ya. Nah, ini disebut hierarki dengan posisi seperti ini ya, piramida terbalik, karena dia semakin ke atas juga semakin besar kehandalannya atau semakin besar pengaruh dan daya yang dihasilkan gitu ya, efek yang dihasilkan. Begitu juga secara proteksi gitu ya. Jadi semakin tinggi dia, semakin ke atas dia, maka proteksi yang diberikan juga akan semakin besar ya terhadap pekerja maupun terhadap faktor di tempat kerja itu gitu. Nah, itu mungkin tadi secara hierarki dan berikut adalah beberapa contoh dari upaya pencegahan yang dapat dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama contohnya adalah meletakkan benda yang sering digunakan itu letaknya dekat dengan tubuh dan mudah untuk diraih untuk menghindari peregangan yang berlebihan pada lengan. Misalnya ini ketika kita bekerja gitu ya dengan meja kerja, maka ya alat tulisnya letakkan di dekat tempat-tempat yang bisa kita jangkau dengan mudah. Jangan yang jauh-jauh sehingga kita terus paksa harus mengulurkan tangan sejauh mungkin untuk meraihnya gitu ya. Karena itu nanti menimbulkan berbagai kemungkinan-kemungkinan ya seperti capek, encok, ya kelelahan, dan akhirnya nanti berujung juga pada MSDS gitu ya. Kemudian yang kedua, gunakan mesin pembantu sebisa mungkin seperti menggunakan troli. Nah, ini misalnya kayak untuk mengangkat benda-benda yang berat. Nah, ketika sudah ada troli, kenapa kita harus tetap menggunakan tangan kita? Ya, troli itu kan ada rodanya ya, jadi bisa didorong gitu. Nah, ya udah kita tinggal gunakan itu sehingga kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang terlalu banyak atau terlalu besar untuk memindahkan benda tersebut gitu ya. Dengan memasukkannya ke troli kita tinggal dorong, gaya yang kita berikan itu lebih sedikit dan kita juga lebih hemat tenaga, lebih hemat waktu ya. Dan yang tertentu yang paling penting itu saja kita terhindar dari risiko musculoskeletal disorders. Kemudian gunakan kursi yang empuk jika harus bekerja dengan waktu yang lama. Karena kalau kita menggunakan kursi yang keras dan kita di sana duduknya hampir seharian misalnya, maka tentu akan muncul tekanan pada panggul bawah, kemudian pangkal paha bawah ya kita, dan posisi duduk kita juga pastinya akan berpengaruh juga, yang mana nanti lama-kelamaan akan merusak atau mengganggu beberapa bagian atau jaringan di dalam tubuh kita dan nantinya berujung pada munculnya gejala MSDS seperti itu. Kemudian mengatur meja secara efektif. Jadi mejanya juga jangan yang terlalu luas ya, jadi jangan terlalu kecil juga. Terus jangan yang terlalu tinggi, jangan yang terlalu rendah gitu. Pokoknya mejanya efektif sesuai dengan posisi netral dan alamiah kita. Kemudian pertimbangkan menggunakan headset untuk ponsel jika sering telepon. Karena kalau kita megang handphone seperti ini terlalu lama, pasti capek kan?
Nah, pasti nanti akan muncul kelelahan pada otot lengan gitu. Nah, kenapa kita tidak gunakan headset atau earphone ya untuk menelpon? Jadi kita tidak perlu memegangi gitu ya. Jadi dia sudah tergantung gitu kan. Jadi untuk mengurangi kelelahan pada otot dan mengurangi juga resiko dari si MSDS tadi gitu ya. Kemudian membatasi mengangkat beban yang berat ya. Jadi kalau udah tahu berat, maka kita coba-coba. Kenapa kita sering-sering angkat? Sekali-sekali aja lah. Sesanggupnya aja, semampunya aja, nggak usah terlalu dipaksakan. Menggunakan desain alat yang berbeda, yang menurunkan kekuatan dan yang mudah digenggam ya. Jadi gunakanlah alat-alat yang membuat kita tuh jadi tidak perlu menggunakan tenaga lebih banyak. Gitu ya. Misalnya kayak mengangkat air misalnya dari sumur dengan ember ya, jadi mungkin berat. Nah, kenapa kita tidak gunakan katrol? Sehingga kita tidak perlu menggunakan kekuatan yang terlalu besar. Kemudian beristirahat singkat saat melakukan kegiatan yang berulang atau dalam jangka panjang. Ini juga penting ya, banyak orang yang terlalu memforsir, terlalu memaksakan diri, padahal sebenarnya sudah lelah tapi tetap dipaksakan ya. Maka itulah yang nanti memunculkan MSDS. Nah, untuk mencegahnya, lakukanlah istirahat singkat untuk kegiatan yang berulang atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk pada serba-serbi musculoskeletal disorders oleh Canadian Center for Occupational Health and Safety ya. Jadi ini adalah semacam rangkuman ya untuk seluruh materi tentang musculoskeletal disorders ini menurut CCOHS ini ya. Nah, yang pertama, jadi musculoskeletal disorders menurut dia adalah gangguan yang painful ya, yang ada agak sakit gitu ya, atau nyeri pada muscles, otot, tendon, dan juga nerves ya, saraf, dan berkembang setiap waktu dari pekerjaan atau tugas-tugas yang berulang yang menyebabkan dia tuh adanya stres kontak yang tadi dijelaskan ya, atau cedera pada jaringan atau apa istilahnya ya, injury, terluka atau cedera ya pada jaringan. Nah, penyebab umumnya ya atau common causesnya adalah yang pertama misalnya material handling atau bagaimana kita itu mengangkat, mendorong, menarik suatu benda-benda secara berulang dan itu menyebabkan injury atau cedera ya. Kemudian workstation atau tempat kerja ya di mana furniture, layout, job design, dan keyboarding. Misalnya itu tata desain ruangan ya, kemudian furniture, alat-alat yang apa benda-benda yang ada di sana seperti tempat duduk, meja, kursi, kemudian job design, rancangan kerja dan juga keyboarding ya. Jadi bagaimana tadi kita mengetik atau menggunakan peralatan untuk mengkontrol mesin-mesin gitu ya. Kemudian repetitive motion injury, yaitu faktor risiko karena desain pekerjaan di mana gerakan tubuh itu awkward atau canggung atau tidak alamiah gitu ya, dan juga diakibatkan oleh peralatan, yang mana itu muncul karena repetitif atau berulang-ulang gitu ya. Kemudian inadequate job design, artinya adalah rancangan kerja yang tidak efektif gitu atau yang tidak adequate gitu ya, di mana ada pace of work, kemudian tekanan production, kemudian kurangnya waktu sufficient untuk mengistirahatkan tubuh dari terlalu keras bekerja atau kelelahan gitu ya. Dan musculoskeletal disorder atau MSDS ini adalah yang tipe yang paling sering dari apa istilahnya? Most frequent type of lost time injury. Cedera apa istilahnya? Kelebihan waktu ya. Cedera yang dimunculkan karena berlebihan gitu. Kayak over apa tuh istilahnya? Pokoknya udah melewati batasan gitu ya. And the single largest source of lost time cost in Canada. Dan juga sumber penyebab tunggal dari lost time ini maksudnya ini kehilangan waktu kerja ya, karena cedera ini jadi kehilangan waktu kerja. Kemudian bagaimana apa yang employers bisa lakukan, what employers can do.
ya untuk upaya preventifnya. Nah, yang pertama kalau dari CCOHS ini menyarankan adalah mechanization atau menggunakan mesin-mesin sebagai pengganti tenaga manusia ya supaya tidak terlalu tenaganya itu banyak terkuras. Kemudian job rotation artinya nanti setiap pekerjaan itu tidak dikerjakan selamanya di bidang itu gitu. Artinya nanti dia akan diganti-ganti, ada rotasinya, ada shiftnya gitu ya. Jadi mungkin sekarang dia di bagian angkat-angkat, besoknya dia di bagian tunggu-tunggu, besoknya dia di bagian inspeksi gitu-gitu. Jadi di rotasi diganti-ganti sehingga tidak menimbulkan kelelahan karena terlalu lama bekerja di bidang yang sama gitu ya. Kemudian teamwork menggunakan kerja sama tim untuk membagi pekerjaan sehingga tidak ada yang terbebani lebih gitu ya. Kemudian job enlargement artinya meningkatkan jenis dari tugas-tugas. Jadi jangan suatu pekerjaan yang terdiri dari beberapa tugas itu dibebankan pada satu orang saja gitu ya. Tapi dibagi juga tahapan dan jenis pekerjaannya itu lalu dibagi juga orang-orangnya gitu. Sehingga satu pekerjaan bisa dikerjakan oleh beberapa orang karena ada beberapa tahapan juga di sana gitu ya. Nah, jika eliminasi dan pola repetitif dari pekerjaan itu tidak bisa dihilangkan, apa tidak mungkin gitu ya. Jika menghilangkan pola pekerjaan itu tidak mungkin, pola pekerjaan yang berulang-ulang itu tidak mungkin, maka strategi pencegahannya dapat difokuskan kepada misalnya memperhatikan rancangan desain tempat kerja, kemudian menggunakan benda-benda yang membantu pekerjaan seperti katrol ya, kemudian apa tuh istilahnya ya? Ini di sini dikasihnya ini contoh bendanya charge ya, hoist ya, pengait ya, katrol, pokoknya benda-benda yang memperingan lah sehingga kita tidak perlu mengangkat dengan tenaga berlebihan atau mendorong atau menarik dengan tenaga yang berlebihan. Kemudian work practice artinya diadakanlah training gitu ya. Kemudian tool and equipment design, jadi menggunakan desain alat dan juga desain peralatan sehingga jadi lebih maksimal penggunaannya. Itu kalau tidak mungkin untuk menghilangkan pola pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, terus itu di bawah adalah gejala-gejala yang tadi kita bahas. Oke, mungkin demikian saja materi kita pada kesempatan kali ini tentang musculoskeletal disorders. Semoga Anda semua dapat memahami yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada sekiranya kesalahan kata maupun kekurangan-kekurangan. Saya akhiri dan sampai jumpa di kelas saya selanjutnya.